Selamat siang, saya Adrian Riyadi dari mahasiswa Fakultas Marketing akan mempresentasikan tentang Fakultas Marketing. Kita akan membahas mulai dari champion ke-1 mengenai konsep pemasaran. Menurut Kotler dan Neil Armstrong, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan organisasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan menukar nilai suatu dengan yang lainnya. Pada konteks bisnis yang lebih sempit, marketing melibatkan pembangunan yang menguntungkan antara hubungan yang dengan konsumen. Dengan kata lain, marketing dapat didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai untuk konsumen dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen untuk mendapat nilai dari konsumen. Menurut Dell, pemasaran merupakan proses manajemen yang berupa memaksimumkan laba returns bagi pemegang saham dengan jalan menjalin relasi dengan pelanggan utama dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Menurut Karen Parker dan McTrade, pemasaran adalah suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari produsen. Selanjutnya ada 3 jenis strategi marketing. Yang pertama, strategi korporasi, strategi unit bisnis, strategi pengembangan keunggulan bersaing. Masuk ke CPM kedua mengenai teori RBV. Teori RBV yaitu Research Based View atau General RBV, dipelopori pertama kali oleh Van Veld pada tahun 1984. Teori RBV memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan penting bagi perusahaan karena merupakan pokok atau dasar dari kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Suatu perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menjadi kelebihan dari perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan lainnya. Keunggulan tersebut dapat berupa profitabilitas perusahaan yang baik serta kinerja lingkungan perusahaan yang baik. Beberapa keunggulan yang dimiliki perusahaan tersebut dapat membantu perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan beserta keberhasilan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya akan meningkatkan nilai perusahaan suatu perusahaan tersebut. CPM ketiga mengenai pengolahan sumber daya perusahaan. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategik adalah suatu seni ilmu dari pembuatan formulating, penerapan diplomating, dan evaluasi keputusan strategis atau fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi tujuan masa mendatang. Dan berikut menurut para ahli lainnya. Selanjutnya kita masuk ke CPM keempat, perusahaan atau prinsip STP. Pasar merupakan sekumpulan individu yang dapat dijadikan sebagai konsumen dari produk yang dijual. Konsumen dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, kelas sosial, latar belakang, serta sosial budaya, dan gaya hidup yang berbeda. Dengan keadaan yang heterogen tersebut memungkinkan pihak perusahaan untuk memilih kelompok konsumen berdasarkan konsumen behavioral karakteristik. Dengan kata lain, perusahaan melakukan suatu kegiatan disebut dengan segmentasi, merupakan statement dari Stenson pada tahun 2009. Strategi pemasaran terdiri atas 3 tahap, yakni segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi pasar pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sedangkan targeting adalah mengevaluasi kemudian memilih, menyelesaikan dan menjangkau konsumen yang akan menjadi sasaran. Proses selanjutnya adalah melanjutkan positioning, yaitu suatu strategi untuk memasuki benak konsumen sehingga bisa membentuk sebuah persepsi baik tentang produk pada konsumen. STP terdiri dari 3, segmentation, targeting, dan positioning. Kita masuk pada tahap CPM kelima, yaitu strategi inovasi atau new product. New product development atau NPD. Dalam new product development, pertama harus ada sesuatu yang dijual, produk, jasa atau ide, dan sesuatu ini harus dikembangkan. Proses pengembangan produk baru harus dimulai dengan seleksi strategi produk yang baru secara jelas. Strategi ini kemudian dapat berfungsi sebagai pedoman pengguna dalam meneliti selangkah demi selangkah proses pengembang dari setiap produk baru. Definisi dan teori produk. Sebelum mengetahui pengertian tentang pengembangan produk, kita perlu mengetahui arti dari produk itu sendiri. Mengorganisir inovasi produk agar program-program produk baru dapat berhasil, manajemen puncak harusnya mendukung secara terus-menerus dan mau bertanggung jawab atau program ini. Rasa terikat kepada program harus tetap ada meskipun dihantui oleh kemungkinan gagal, hal yang wajar terjadi dalam usaha produk baru.
Agar tarikatan ini bisa berjalan efektif, program produk baru harus terorganisasi secara efektif. Tipe-tipe organisasi tidak ada satupun terstruktur organisasi yang terbaik untuk mengembangkan dan mencapai produk baru. Kenyataannya, banyak perusahaan mendayagunakan lebih dari satu tipe struktur organisasi untuk mengelola kegiatan pengembangan dan perencanaan. Empat dari struktur organisasi yang secara luas didayagunakan dan pengusaha dibahas secara singkat di bawah ini. Beberapa ahli dalam inovasi produk mengajarkan bahwa organisasi yang bertanggung jawab atas produk dan baru sebaiknya dipisahkan dari organisasi yang mengelola produk yang sedang berjalan. Ada dua alasan yang mendasari anjuran ini. Pertama, para eksekutif yang menangani produk yang sedang berjalan biasanya mempunyai pandangan jangka pendek. Waktu mereka kebanyakan disita oleh masalah sehari-hari dan produk yang ada, dan akibatnya mereka cenderung akan mengabaikan produk baru. Kedua, para manajer produk bank baru sedang menjalani ini baik mengambil risiko memasarkan produk yang baru, potensi pasarnya masih bisa digunakan. Masuk pada CPMK 6, brand management. Definisi brand yaitu dalam manajemen pemasaran, merek diartikan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan definisi layanan atau service, sementara itu yang dimaksud dengan layanan dengan kaitannya dengan merek adalah bahwa merek juga akan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen dengan layanan yang baik dan membantu konsumen membedakan dan menentukan pilihan produk yang akan dikonsumsi. Masuk pada CPMK 7 mengenai analisis pesaing. Proses strategi berkaitan dengan sederhana pertanyaan yang mencakup bagaimana dan kapan suatu strategi dirumuskan, siapa yang akan merumuskannya, apakah strategi perlu dibuat, dianalisis, dan diimplementasikan, bagaimana mengevaluasi keberhasilan strategi, dan siapa yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut. Pada umumnya, buku teks strategi dan kebijakan bisnis menggambarkan strategi sebagai suatu proses yang meliputi tahapan analisis lingkungan, formula strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi dan pengawasan strategi. Pada tahapan proses awal, adanya analisis lingkungan mengaruh pada identifikasi tentang peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi dari lingkungan eksternal perusahaan serta kekuatan, kelemahan, dan dimiliki berdasarkan analisis lingkungan internal organisasi perusahaan. Pada tahap formulasi, strategi, visi, dan misi perusahaan akan mendasari tujuan dan strategi yang akan dipilih atau kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Pada tahap implementasi, strategi yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan dalam bentuk program ataupun prosedur pelaksanaan beserta anggaran yang diperlukan dengan mempertimbangkan faktor kepemimpinan dan budaya organisasi serta pemanfaatan sistem informasi yang menunjang pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan. Masuk dengan CPMK 8 mengenai spektrum barang dan jasa. Spektrum value dan e-bisnis kerap dijumpai dalam berbagai kesempatan para praktisi bisnis maupun teknologi informasi yang keliru mempergunakan istilah e-commerce dan e-bisnis. Dalam presentasinya, hal ini dinilai wajar karena selain disebabkan oleh banyaknya teori yang berkembang sehubungan dengan kedua fenomena bisnis tersebut, kecepatan kemajuan teknologi informasi semakin memperluas dan menggabungkan arti dari e-commerce dan e-bisnis. Namun demikian, hampir semua praktisi dan ahli bisnis maupun teknologi informasi sepakat pada konsepnya yang mengatakan bahwa domain e-bisnis jauh lebih luas dibanding dengan e-commerce. Selanjutnya masuk ke CPMK 9, Relationship Marketing. Pengertian CRM. Definisi CRM yaitu memiliki pengertian dasar yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap mengambil produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, ini adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Selanjutnya CPMK 10 mengenai sales promotion. Sales promotion berbeda dengan apa yang dikenal dengan iklan.
Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, iklan adalah ajakan untuk konsumen membeli produk dengan bentuk visual berupa gambar, video, suara. Sedangkan sales promotion bertujuan mengajak konsumen untuk membeli produk dengan menyentuh sisi pikiran secara masuk akal dan rasional. Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Tujuan dari sales promotion yaitu brand awareness, membuat pasar untuk produk baru, dan terakhir tetap kompetitif. CPK11 yaitu CSR atau sustainability atau dikenal dengan CSR. CSR adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan masyarakat. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. CSR memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana implementasi konsep CSR berpengaruh pada perusahaan dan konsumen. Prinsip pertama dari CSR adalah accountability atau akuntabilitas. Sikap perusahaan untuk berani bertanggung jawab atas tindakan, aksi, keputusan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntabilitas menekankan pelaksanaan yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Melalui akuntabilitas, perusahaan dapat memiliki nilai kepercayaan dari masyarakat. Prinsip dari kedua CSR adalah transparansi, yaitu sikap perusahaan untuk berani membuka dan mengkomunikasikan informasi mengenai bisnis. Perusahaan terbuka pada kebijakan dan informasinya, maka konsumen dan karyawan dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.